Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun topik kita mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi. Materi pokok ada 4. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Dan yang keempat, jenis-jenis paragraf. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Paragraf atau teks eksposisi bersifat nyata dan ilmiah atau dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Selanjutnya, unsur-unsur daripada teks eksposisi. Ini terbagi atas 2 unsur. Yang pertama, gagasan. Disebut juga ide ataupun pendapat. Biasanya, isinya ini berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang kedua, fakta. Fakta, yaitu keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Selanjutnya kita masuk pola-pola pembangun teks eksposisi. Pola-pola pembangun teks eksposisi. Nah, yang pertama adalah pola definisi. Pola definisi. Ini merupakan pola yang berisi definisi suatu topik atau istilah yang hendak dibahas di dalam paragraf eksposisi tersebut. Nah, sebagai contoh, pola definisi dalam paragraf. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Atau dengan kata lain, pidato juga didefinisikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan orang banyak. Yang kedua, pola proses. Pola proses ini merupakan pola yang berisi penjelasan tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. Nah, saya buat contohnya dalam sebuah paragraf. Ada beberapa langkah yang mesti diikuti saat hendak menyajikan secangkir teh hangat yang manis. Pertama, sediakan air panas ke dalam 1 cangkir teh. Kemudian, masukkan teh celup atau bubuk teh ke dalam air tersebut, hingga airnya berwarna merah kecoklatan. Keluarkan teh celup atau saring air teh dari bubuknya. Lalu tambahkan 2 sendok teh gula ke dalam air teh. Aduklah hingga merata. Setelah itu, diamkan sejenak agar panasnya sedikit berkurang. Secangkir teh hangat panas pun sudah bisa dinikmati. Yang ketiga, pola klasifikasi. Pola klasifikasi. Ini merupakan pola yang menggolongkan suatu hal menjadi beberapa bagian. Contohnya, posisi pemain sepak bola
dikelompokkan menjadi penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Pemain belakang dikelompokkan lagi menjadi bek tengah, bek sayap kiri. Sementara itu, pemain tengah dikelompokkan lagi menjadi gelandang tengah, gelandang bertahan, gelandang serang, serta gelandang sayap kiri dan kanan. Nah, jadi bagi orang yang sering memainkan sepak bola, pasti dia tahu itu. Yang keempat, pola ilustrasi. Pola ilustrasi. Ini merupakan pola yang berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang dibahas. Sebagai contohnya, berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Misalnya, dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku, hingga melakukan patroli di sejumlah tempat. Sayangnya, pelaku masih belum bisa ditemukan. Yang berikut, pola perbandingan. Pola perbandingan ini merupakan pola yang berisi perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Perbandingan yaitu tadi antara satu hal dengan yang lainnya. Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun lalu, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Dan yang keenam, yaitu pola laporan. Pola laporan. Ini merupakan pola yang berisi laporan peristiwa yang disampaikan secara rinci dan runtut. Sebagai contoh, pasca pencurian sejumlah perangkat komputer yang terjadi beberapa hari yang lalu, pihak sekolah pun akhirnya melakukan sejumlah pembenahan di sektor keamanan. Adapun upaya yang mereka lakukan antara lain memasang CCTV di ruangan komputer dan ruangan lainnya, serta memasang pagar yang amat tinggi dan mempunyai kawat berduri di atasnya. Para petugas keamanan pun juga diberi tugas ekstra untuk menjaga sekolah kami. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan kasus pencurian komputer yang telah terjadi tidak akan terulang di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis daripada paragraf. Biasanya di dalam paragraf teks eksposisi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu paragraf umum khusus. Paragraf umum khusus yang disebut juga dengan paragraf deduktif. Nah, paragraf ini disusun dengan mendahulukan sebuah kesimpulan pada bagian awal. Dalam kesimpulan tersebut, terdapat gagasan utama yang diuraikan atau dijelaskan dengan fakta, bukti, atau contoh melalui gagasan-gagasan pendukungnya. Yang kedua adalah paragraf khusus umum. Paragraf khusus umum
disebut juga dengan paragraf induktif. Paragraf ini disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan ini berisi gagasan utama pada bagian akhir. Itu namanya tadi paragraf khusus umum atau induktif. Nah, yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran. Ini paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang di awal atau yang terdapat pada kalimat pertama. Atau dengan kata lain, paragraf campuran itu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Walaupun kalimatnya tidak persis sama. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.